selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, pemateri dari kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul encapsulation. Baik, untuk mempersingkat waktunya, kepada pemateri kelompok kami dipersilakan untuk menyampaikan pemateri. Baik, materi pertama, pengertian encapsulation. Encapsulation adalah pilar OOP yang membungkus data atau properti dan metode ke dalam satu kelas, serta menyembunyikan detail internal objek dari akses langsung dari luar kelas. Data disimpan dengan visibilitas private atau protect dan hanya bisa diakses melalui metode publik seperti jitter dan setter. Mirip seperti kapsul obat yang isinya tersembunyi namun tetap bisa digunakan sesuai fungsinya. Nah, yang kedua ada konsep dasar encapsulations. Encapsulations di PHP diterapkan melalui access modifier yang mengatur sejauh mana sebuah properti atau metode bisa diakses. Yang pertama ada private. Private merupakan hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri, tidak bisa diakses dari luar maupun dari kelas turunan. Yang kedua, protect. Hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan dari kelas turunan atau child class melalui inheritance. Yang ketiga, public. Bisa diakses dari mana saja, baik dari dalam maupun dari luar kelas. Agar data yang disembunyikan private atau protect tetap bisa digunakan dengan aman, kelas menyediakan metode khusus. Yang pertama, setter. Setter adalah metode untuk mengisi atau mengubah nilai properti, biasanya disertai validasi sebelum data benar-benar disimpan. Yang kedua ada jitter. Jitter merupakan metode untuk mengambil atau membaca nilai properti tanpa mengizinkan perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan encapsulation. Tujuan melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan atau sembarangan, menyembunyikan kompleksitas internal kelas atau data hiding, mengontrol akses data melalui metode tertentu atau validasi sebelum data diubah, memisahkan antara apa yang dilakukan objek dengan bagaimana objek melakukannya. Ini bertujuan untuk melindungi data, meningkatkan modularitas dan pemeliharaan kode, mengontrol dan memvalidasi akses data, menyembunyikan detail implementasi internal. Oke, selanjutnya ada manfaat encapsulation. Encapsulation merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang memberikan berbagai manfaat dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan membatasi akses langsung terhadap data dan menyediakan mekanisme akses yang terkontrol melalui metode, encapsulation membantu menjaga keamanan dan konsistensi data. Yang pertama ada meningkatkan keamanan dan validasi data. Encapsulation melindungi data agar tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Selain itu, setiap perubahan data dapat melalui proses validasi terlebih dahulu, sehingga nilai yang disimpan tetap sesuai dengan aturan yang tertentu. Yang kedua, memudahkan pemeliharaan atau maintainability atau kode. Perubahan pada logika atau implementasi kelas dapat dilakukan tanpa mempengaruhi kode lain yang menggunakan kelas tersebut. Hal ini membuat proses pengembangan dan perbaikan program menjadi lebih mudah. Yang ketiga, membuat kode lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali atau reusability. Dengan mengelompokkan data dan metode dalam satu kelas yang terorganisir, kode menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali pada bagian program atau proyek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini yaitu sintak dasar encapsulation. Pada konsep encapsulation, data atau atribut di dalam kelas dibuat private agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Pada contoh ini terdapat atribut nama yang bertipe string dan diberi akses private. Untuk mengakses atau mengubah nilai nama digunakan dua metode, yaitu set nama sebagai setter untuk mengisi atau mengubah data,
dan get nama sebagai getter untuk mengambil atau menampilkan data. Dengan cara ini, data menjadi lebih aman dan terkontrol karena aksesnya dibatasi melalui metode tertentu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada contoh penerapannya, bisa teman-teman lihat. Next. Nah, di sini kami mengambil studi kasus sederhana pada encapsulation, yaitu studi kasus pada sistem rekening bank. Pada studi kasus ini, data saldo berhasil dilindungi menggunakan konsep encapsulation. Pengguna tidak dapat mengubah saldo secara sembarangan karena seluruh proses perubahan data harus melalui metode yang telah disediakan di dalam kelas. Atribut saldo yang bersifat privat tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas, sehingga keamanan data menjadi lebih terjamin. Proses penambahan saldo dilakukan melalui metode store, sedangkan pengurangan saldo dilakukan melalui metode tarik. Kedua metode tersebut memiliki aturan dan validasi tertentu, seperti memastikan jumlah uang yang disetor bernilai positif dan memastikan saldo mencukupi sebelum melakukan penarikan. Dengan adanya validasi ini, kesalahan atau manipulasi data dapat dicegah. Next. Di sini ada kekurangan dan kelebihan encapsulation. Yang pertama itu kekurangannya, penambahan kompleksitas. Dalam implementasi encapsulation ini memerlukan penambahan kode tambahan untuk mengakses atau memodifikasi data melalui metode. Yang kedua itu ada overhead. Nah, di dalam overhead ini menerapkan encapsulation dapat mengaruhi kinerja aplikasi dalam beberapa kasus karena memerlukan pemanggilan metode tambahan untuk mengakses atau memodifikasi data. Yang ketiga itu ada keterbatasan akses. Encapsulation ini terlalu banyak pembatasan dalam mengakses data dapat membuat pengembangan lebih sulit. Dalam beberapa situasi, akses langsung mungkin diperlukan. Yang di sebelah kanan itu ada kelebihannya. Nah, kelebihan ini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan keamanan data. Data dalam satu kelas dilindungi melalui akses modifier atau privat, sehingga hanya bisa diakses lewat metode yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada menyembunyikan detail implementasi atau information hiding. Bagian internal kelas tidak terlihat dari luar, pengguna cukup memakai metode public tanpa perlu tahu cara kerjanya. Yang ketiga itu ada mempermudah pemeliharaan dan modifikasi kode karena detail internal disembunyikan. Perubahan pada implementasi internal tidak akan memengaruhi kode lain yang menggunakan kelas tersebut. Next. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu encapsulation adalah konsep OOP yang digunakan untuk melindungi data dengan membatasi akses langsung melalui pengguna atribut privat serta metode getter dan setter. Konsep ini membantu menjaga keamanan dan konsistensi data, membuat query lebih terstruktur, serta memudahkan pemeliharaan dan pengembangan program. Demikianlah penyampaian materi dari pemateri kelompok kami. Terima kasih kepada pemateri yang menyampaikan materi dengan baik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian diberikan. Mohon maaf apabila selama memandu presentasi terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, saya Nana Rifana Rambe selaku moderator menutup jalannya presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membuat codingan studi kasus dalam rekening bank ya. Nah, di sini teman-teman, yang pertama caranya aktifkan dulu SMPP-nya ya. Nah, yang harus teman aktifkan dulu apa aja sama MySQL-nya. Terus tuh teman-teman membuat folder dulu ya. Bentar, harus membuat folder dulu dari file SMPP ya. Nah, ini SMPP htdocs, terus tuh ke sistem rekening bank. Nah, di sini saya sudah membuat folder rakian ya. Nah, langsung saja ke Prescott-nya. Sini saya udah membuat file juga tentang encapsulation PHP ya.
Nah, di sini langsung saja kita membuat codingannya. Bentar ya. Kita panggil. Kita tambahkan nama kelasnya. Kita buat privat saldo kita. Kita buat privat. Kita panggil public functionnya ya, function sabar, kita masukkan konstruknya, kita panggil saldo awalnya. Bentar, saldo awal, kita masukkan saldo awalnya juga. Kita panggil di sini saldo sama dengan kita panggil saldo awalnya. Oke, di sini kita akan memanggil function atau membuat menambah saldo juga. Kita buat public function. Bentar. Kita buat setornya juga ya, setor sama tarik. Setor jumlah ya, jumlah ada yang ketinggalan. Bentar. Jumlah kita if jumlahnya kita panggil lebih dari 0 ya. Bentar. Kalau narik kita buat plus ya, plus jumlahnya, berapa yang kita tarik jumlahnya, jumlah duit kita di rekening bank. Kita echo kan, echo tarik, bentar, berapa jumlahnya ya. Jumlah, bentar, berhasil ya, berhasil. Kita langsung tambahkan BR aja. BR itu untuk merapikan kodenya aja biar supaya lebih enak ditengok. Kita langsung tambahkan BR-nya aja. BR biar dia ada biar lebih enak ditengok aja sih, biar supaya rapi. Oke. Udah kita tambahkan BR, kita else kan, kita echo kan, saldo tidak mencukupi. Kita tambahkan lagi BR-nya ya. Kita tutup.
Kita panggil lagi public functionnya, function get saldo. Buka lagi. Kita buat return ya, return. Bentar. Kita akan membuat objek ya, objek rekening kita. Kita langsung panggil rekeningnya, rekening new rekening. Rp1 juta ya. Kita tutup. Kita echokan lagi saldo awal. Bentar. Bentar ya. Get saldo. Sabar, saldo awal. Kita panggil rekening ya. Rekening get saldo. Sabar ya. Rekening get saldo. Langsung kita enter. Kita langsung tambahkan BR aja biar supaya rapi. Kita tambahkan BR-nya lagi. Oke, langsung kita tutup. Di sini kita akan memanggil rekeningnya juga. Rekening store sama tarik kita ya. Rekening sabar. Oh ya, betul-betul. Rekening store. Store kita berapa ya? Kita buat 500 aja kali ya, 500. Tuh, 23. Kita tutup, baru kita salin lagi. Ini ganti tarik. Tarik. Kita tarik 300 ribu aja ya, biar nggak usah banyak. Nah, langsung kita echo kan. Kita buat dulu BR-nya biar supaya rapi. Bentar. Saldo akhir. Bentar. Kita tambah get saldonya. Baru kita tutup. Kita save dulu. Aduh. Bentar. Ini apa yang salah nih? Bentar ya.
Yang salah apa guys? Bentar. Yang salah apa? Oh, berarti kurang ya. sorry. Kurang. Berarti ini public function store kayaknya ada yang salah nih. Bentar, saya cari kesalahan saya dulu. Ini 0 jumlah betul. Oh, ini yang salah ini. Salah. Sorry. Bentar ya. Saldo jumlah. Ini Eko setor kok tarik. Setor ini salah. Bentar. Kita panggil jumlahnya. Nah, bentar. Jumlah berhasil. Langsung kita kasih BR. Nah, bentar. Nah, nggak error lagi. Oke, langsung kita buat untuk menarik saldo ya. Sabar. Ini kita buat komen dulu ya, biar nggak bingung. Metode untuk menambah saldo. Nah, berarti ini kita lagi metode untuk menarik saldo. Kita salin aja guys. Kita salin, tinggal ganti ininya aja ya. Tarik. Tarik ini ganti minus karena kan kita tarik. Berarti di sini tarik juga, tarik RP berhasil. Oh, tarik, sabar. Tarik bentar ya. Oh, ini berarti kalau tarik kita kurang ya. Oh ya, kurang. Kok lebih pula di sini? Sorry. Nol ada karena kita nggak menambah, kita tarik. Bentar ya. Saldo. Oke, udah. Oke. Kok tetor ya? Tarik kok tetor. Tarik, maaf ya. Kita kasih jumlah berhasil. Oke, dah. Kita else kan ya, else. Kita buat sini else. Kita buka lagi. Echo kan saldo tidak mencukupi. Sorry ya, tadi agak lama nyari kesalahannya. Rupanya metode untuk menarik saldonya belum kita buat. Pantas error, baru kita langsung buat BR-nya aja. Oke, kita tutup. Kita save dulu ya. Nah,
Baru nih masuk ke return-nya ya. Coba kita tes dulu, coba kita tes dulu. Kayaknya udah sih. Mana deh ini? Nah, bisa dilihat ya. Nah, misal kita tarik, misalnya kita tarik berapa ya? Tarik 6 aja, 600 berapa hasilnya ya? Kita coba dulu. 900.000 ya? Iya ya, 900.000. Coba kita setor itu 800. Jadi itu 1.500.000. Saldo awal tuh kan 1 juta. Setor 800.000. Tarik 300.000. Saldo akhirnya 1.500.000. Oke, udah ya. Cukup sekian membuat studi kasus sistem rekening bank. Udah nggak error lagi ya. Tadi error. Tadi salahnya di sini. Ini metode kan. Saya cuman nambah saldonya aja. Untuk menariknya enggak. Kita nambahin aja lah. Kita kasih komen aja. Komen ini untuk kita komen ya. Ini untuk data ya, data saldo ya. Saldo bersifat privat. Nah, ini untuk konstruknya ya. Konstruk. Kita komen konstruk. Nah, baru kita ini kita buat komenannya dulu. Getter. Nah, ini untuk getter. Untuk melihat saldo. Nah, ini untuk membuat objek sistem rekening. Membuat objek sistem rekening. Dah. Coba kita tes lagi ya. Oke dah. Ntar ya. Nah, saya jelaskan dikit konsep encapsulation ini mengubah saldo secara sembarangan, karena tidak sembarangan kita mengubah saldo ke sistem rekening kita, karena tidak semua pengguna dapat mengubahnya. Tapi kalau metode untuk menambah saldo dan untuk menarik saldo ini pengguna bisa mengubahnya. Jadi encapsulation ini selain meningkatkan keamanan data, dia juga menerapkan menjadi terstruktur dan menjaga keamanannya juga.
Terus encapsulation ini sebuah yang saya ambil dari sistem rekening bank itu data saldo ya, sebuah data saldo yang dipusatkan di dalam rekening bank itu tersendiri, karena rekening bank ini di kemudian hari diperlukan untuk penambahan fitur seperti biaya ya, tabungan, dan program dapat dikembangkan lebih mudah lah bagian kode yang lain. Untuk mengubah kode yang lain itu lebih mudah. Oke, cukup sekian record codingan saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Terima kasih. Thank you semuanya. Bye bye.